Kalau begitu, asyhadu an la Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Papua merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia. Papua merupakan provinsi yang mempunyai kultur budaya yang masih sangat kental. Mayoritas agama di Provinsi Papua adalah Kristen. Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat dakwah Ustadz Fadlan Garamatan menyiarkan agama Islam di tanah Papua. Ustadz Fadlan Garamatan, beliau adalah dai luar biasa asal Papua. Konon beliau masih keturunan Raja Papua. Papua yang dikenal dengan kehidupan kesukuannya primitif oleh kebanyakan orang, ternyata syiar Islam sudah lama menggema di sana. Dipelopori oleh para dai asal Timur Tengah yang berdakwah di Papua dengan cara dakwah yang halus melalui kepala sukunya, sehingga ketika kepala suku sudah masuk Islam, maka otomatis masyarakat yang dipimpinnya akan mengikuti. Rupanya dakwah inilah ditiru oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Dengan dakwah ke berbagai pelosok pedalaman Papua, beliau berhasil mengislamkan ribuan orang Papua. Bukanlah perkara mudah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang saat ini telah banyak pengikut umat Kristen. Apalagi mereka masih sering berperang antar suku. Akan tetapi Ustadz Fadlan Garamatan bukanlah dai biasa yang berceramah dari masjid ke masjid di tempat yang aman. Tapi Fadlan Garamatan merupakan penduduk asli Irian Jaya yang sudah paham akan karakteristik dari daerah Papua sehingga Ustadz Fadlan Garamatan tahu apa yang harus dilakukan dan beliau benar-benar merasakan dakwah seperti di zaman Rasulullah SAW karena kondisi masyarakat yang masih primitif atau mempunyai agama lain. Inilah cara dakwah brilian di Papua oleh Ustadz Fadlan Garamatan rela dipenjara ditombak dicaci demi Islam. Bukan perkara mudah untuk berdakwah di suatu wilayah yang penduduknya masih primitif atau sudah dikuasai oleh agama Kristen. Butuh perjuangan dan usaha tak kenal lelah untuk mencapai tujuan dakwah di wilayah seperti di Papua atau Irian Jaya. Seperti yang telah dilakukan oleh Ustadz Fadlan Garamatan dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Cenderawasih Papua. Akibatnya tanah Irian geger dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan. Keluar dari tahanan Ustadz Fadlan tidak kapok dan kembali berdakwah. Ustadz Fadlan menceritakan pengalaman dakwahnya di tanah Papua yang penuh dengan rintangan dan tantangan yang menurutnya merupakan sumber vitamin dan energi tersendiri. Ustadz Fadlan Garamatan mengisahkan usahanya dalam mengajarkan dan mengajak masyarakat suku pedalaman untuk memeluk Islam. Di mana beliau pernah ditombak hingga terluka betisnya dan dilarikan ke rumah sakit saat mencoba untuk mendakwahkan Islam ke kepala suku di pedalaman Irian Jaya. Akan tetapi bukan Ustadz Fadlan Garamatan namanya kalau gampang menyerah dan putus asa. Meskipun telah mendapat ancaman pembunuhan saat mendakwahkan Islam di pedalaman Irian Jaya, akan tetapi Ustadz Fadlan Garamatan tidak berhenti. Ia malah makin bersemangat untuk mendakwahi orang yang telah menombaknya tersebut sehingga ia menerima agama Islam hingga saat ini. Perjuangan dakwah beliau perlu kita apresiasi. Tapi lagi-lagi, setelah mengislamkan seorang tokoh, Ustadz Fadlan ditangkap dan dipenjara lagi, kali ini selama 6 bulan. Ada fakta unik kenapa banyak anggota suku di Papua tidak memakai baju dan telanjang. Ternyata mereka diberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memakai baju. Selain dilarang berpakaian, mereka juga dilarang mandi menggunakan air bersih. Mereka, warga suku, hanya boleh mandi menggunakan minyak atau lemak babi saja, ungkap Ustadz Fadlan sambil menunjukkan foto warga pedalaman yang masih telanjang. Barangkali kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian berhasil diislamkan dan mengucap kalimat syahadat.
Metode yang ia gunakan untuk mengislamkan penduduk pedalaman ini cukup unik, yaitu dengan mengajari para kepala sukunya mandi dengan sabun dan menggunakan sampo. Usai mengumpulkan ribuan anggota suku, Ustadz Fadlan dan tim dai-nya mempraktekkan sholat di atas panggung yang telah mereka buat. Begitu kami takbir, warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri dan berputar mengelilingi panggung tempat kami sholat, kata Ustadz Fadlan menerangkan. Usai sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan, apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dai-nya. Dengan sabar Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu adalah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kami diperintahkan sehari 5 kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta, terang Ustadz Fadlan kepada kepala suku itu. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku meminta kami turun dari panggung. Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama 6 kepala suku lainnya untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran kami, lanjut Ustadz Fadlan. 1,5 jam kemudian kepala suku berdiri di atas panggung dan berteriak kepada warganya, hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan, kata Ustadz Fadlan menirukan perkataan kepala suku. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan tim dai-nya sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Inilah ceramah paling memukau penuh perjuangan Ustadz dari bumi Cenderawasih Irian Jaya Papua Fadlan Garamathan. Usaha keras dan perjuangan yang penuh pengorbanan dilakukan oleh Ustadz Fadlan Garamathan dalam dakwahnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Papua yang selama ini masih dikenal sebagai suku primitif dengan pakaian tradisional dan dengan tingkat pendidikan serta kesejahteraan masyarakat yang rendah. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.